Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali upload video ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya. Jadi gini ya teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan berita tentang pelecehan seksual ya. Ini berita yang betul-betul sangat membuat kita semuanya merasa emosi ya. Karena dari berita-berita itu, dari kejadian-kejadian yang terjadi itu, tersangkanya itu banyak yang dari ternyata ayah kandung dari si korban gitu, ataupun dari guru agama ya, guru, dan si guru ini memiliki label guru agama, kemudian melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya sendiri. Dan ini terjadi di berbagai tempat ya, sehingga mempermalukan image pesantren. Dan miris ya, karena nggak hanya itu, sebetulnya ada juga yang ibu kandung sama anak kandungnya sendiri gitu. Kok bisa gitu ya? Ini sulit untuk dinalar gitu loh. Tapi kita setelah ini akan bahas ya, kenapa ini semuanya bisa terjadi gitu. Ada juga seorang paman terhadap ponakannya. Belum lagi dari seorang bapak-bapak terhadap anak kecil laki-laki gitu kan. Sampai mohon maaf, sampai itunya sampai rusak gitu ya, mohon maaf. Di sini telah saya rangkum beberapa ya, beberapa hal yang mungkin bisa jadi ini menyebabkan kejadian-kejadian seperti ini gitu, supaya ini menjadi edukasi buat kita semuanya, terkhusus bagi teman-teman yang punya anak perempuan gitu ya, ataupun teman-teman yang di sekitarnya itu ada, sebenarnya tidak hanya anak perempuannya, tapi ya perempuan-perempuan yang mungkin kurang terperhatikan oleh keluarganya dan sepertinya memang membutuhkan perlindungan gitu, supaya kita tidak acuh tak acuh ya. Kita sudah bisa mawas diri, sudah bisa melindungi keluarga kita sendiri, tapi apalah arti itu semua kalau kita belum bisa memperhatikan tetangga kita, orang-orang terdekat kita ya, karena mereka juga manusia gitu. Oke. Kenapa terjadi pemerkosaan ya? Ada satu hal ya, kebiasaan buruk ini sebetulnya, yang mana menurut saya ini, karena gini, saya membaca berbagai macam berita, ini adalah salah satu faktor, salah satu alasan yang mana banyak para tersangka pelecehan itu mengatakan ini penyebabnya gitu, yaitu menonton video pornografi ya. Ini banyak ya, bahkan ada seorang warga negara Amerika Serikat ya,
Silakan teman-teman cari sendiri di Google, ada namanya itu Robert Theodore Bundy ya. Dipanggilnya adalah Ted Bundy. Dia seorang yang psycho ya, psikopat. Dia memperkosa dan banyak membunuh perempuan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di YouTube pengakuan Ted Bundy beberapa jam sebelum dieksekusi mati ya. Ada suatu pengakuan yang mengejutkan bahwa dia mengaku bahwa sebetulnya kehidupan dia dari masa kecil sampai besarnya itu sangat agamis ya. Kehidupannya berjalan normal gitu. Tapi ada satu perubahan yang sangat drastis di mana ketika dia mulai kecanduan menonton video porno ya. Dia terinspirasi dari adegan-adegan seperti pemerkosaan, dan itu menginspirasi dirinya untuk melakukan hal tersebut, bahkan sampai membunuh para korban. Itu dia praktekkan dan real ya, benar-benar terjadi. Itu dia mengakui hal tersebut ketika dia diwawancara beberapa jam sebelum dia dieksekusi mati. Dan juga tidak hanya Ted Bundy ya, banyak dari para tersangka pelecehan seksual di negara kita juga, mungkin dari orang tua kepada anaknya, incest ya, ataupun bukan incest gitu, mereka mengakui bahwa perbuatan mereka itu didasari karena memang mereka kecanduan menonton video porno. Jadi banyak ahli kesehatan yang mengatakan bahwa menonton video porno itu adalah merusak otak. Jadi para tersangka itu menjadi terinspirasi ingin melakukan hal-hal yang dilakukan dalam video tersebut ya, sampai menyiksa korban, membunuhnya gitu kan. Ini merupakan hal yang tidak normal dan sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Bayangkan korbannya itu mungkin anak kita gitu kan, perempuan-perempuan yang kita cintai, misalkan ibu kandung itu ya, adik perempuan, kakak perempuan kita. Maka kita harus menyelamatkan. Kita yang misalkan punya anak perempuan, anak lah ya, kita tidak ada salahnya untuk sesekali mengecek apa yang anak-anak kita tonton di handphone mereka ya. Ini untuk memantau, dikhawatirkan ya kalau sampai kecanduan ini bahaya. Itu ya, menonton video porno merusak otak. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah penyebab terjadi pemerkosaan adalah kurang pengawasan dari orang tua, dari pihak keluarga ya. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi kita kalau punya anak-anak itu, kita harus punya sikap protektif ya. Protektif ini untuk keselamatan juga ya, keselamatan anak-anak kita, untuk keamanan mereka itu. Karena banyak dari tersangka itu yang memang mengincar anak-anak perempuan yang memang kurang pengawasan dari keluarganya. Mereka diincar ya, yang kurang terperhatikan gitu. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk cukup protektif terhadap orang-orang yang kita cintai atau lingkungan sekitar kita lah ya. Kemudian kurangnya edukasi terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu yang usianya masih di bawah umur lah ya,
mereka belum paham gitu. Ada mungkin yang belum paham tentang edukasi seksual ini. Bahkan ada yang banyak kayak gini ya, kenalan di medsos baru sama cowok gitu kan, habis itu ketemuan di tempat sepi, udah nurut aja gitu. Edukasi seksual untuk menghindari tindakan pelecehan ini sangat penting ya. Seperti kita menghimbau kepada anak-anak kita untuk tidak mudah dekat dengan laki-laki yang baru dikenal gitu kan. Harus tahu juga daerah mana dari bagian tubuh yang tidak boleh dilihat apalagi disentuh. Tidak boleh jalan di tempat yang sepi. Harus selalu hati-hati ya. Maka bukannya berarti kita berpikir kotor ya mengajarin anak yang gak baik, justru kita memberitahu, memberikan edukasi kepada anak-anak kita yang belum paham tentang seksualitas ya. Kemudian kurangnya kepedulian orang di sekitar ya. Sebenarnya masih ada hubungannya dengan yang tadi ya, dengan kurangnya pengawasan orang tua. Ada dari anak-anak itu yang memang kurang pengawasan dari orang tua. Sebetulnya kurang pengawasan dari orang tua itu bisa masih aman jika orang-orang sekitarnya masih peduli. Tetangga misalkan melihat ini anak perempuan ini kok kayak nggak ada yang peduli gitu kan dengan keselamatan dia, maka kita dekati, kemudian yuk kitalah yang memberikan edukasi kepada dia dan kita yang mengawasi dia untuk keamanannya. Bisa juga kita melibatkan aparat setempat gitu kan untuk keamanan orang-orang yang di sekitar kita, terdekat dengan kita, seperti tetangga ya. Kemudian dulunya tersangka pernah menjadi korban pemerkosaan ya. Mungkin ketika kecilnya ya, maka korban pemerkosaan itu harus melapor, wajib ya. Jika tidak, ini menjadi suatu ini bisa mengganggu psikis ya, depresi, bahkan menjadikan korban itu ya ini jadi seolah ingin melakukan hal yang memang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya gitu kan. Maka melapor itu bukan suatu kebolehan, tapi adalah suatu kewajiban ya. Kemudian pengaruh teman ya. Yang terbaru itu ada anak SD ya, usia 17 tahun memperkosa ya. Ini sangat miris sebetulnya, anak 12 tahun gitu kan. Masih anak-anak gitu, tapi nafsunya itu sudah seperti orang dewasa gitu kan. Ini salah satunya adalah pengaruh temannya yang kurang baik gitu, jadi menyesatkannya. Tugas kita sebagai orang tua ataupun kita ya, harus memiliki pergaulan yang baik supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Oke, kemudian nah ini juga ya sangat penting ini. Kita semuanya harus sadar, kita tidak hanya memberikan edukasi terhadap orang lain, tapi terhadap diri sendiri juga harus bisa menjaga diri supaya tidak menjadi tersangka ya. Untuk yang laki-laki itu harus bisa menjaga pandangan. Jadi untuk teman-teman yang laki-laki yang selalu menyalahkan perempuan, tindak pelecehan itu terjadi karena perempuan tidak menjaga auratnya, maka kesalahan juga sebetulnya terjadi dari pihak laki-laki. Tidak menjaga pandangan, setutup-tutupnya aurat, setutup-tutupnya perempuan dalam menutup auratnya, maka itu semua percuma jika kita memang tetap mata keranjang gitu kan. Buktinya
di pesantren-pesantren itu kan ada, santriwatinya kurang tertutup seperti apa coba, ya. Maka laki-lakinya juga harus punya kesadaran untuk menjaga pandangan supaya selamat. Sebelum memang menjaga pandangan, bisa juga langsung menjauhi berbagai lingkungan yang mungkin bisa menjerumuskan dia terhadap syahwatnya. Seperti itu. Syahwat itu bagaimanapun manusia memiliki syahwat, ya. Dan syahwat itu bisa menjadi sebuah iblis jika kita tidak mengendalikannya, jika kita tidak bisa menempatkan diri kita pada tempat yang benar, seperti itu. Oke, kemudian kurangnya kesadaran perempuan dalam menutup aurat. Ini untuk teman-teman yang perempuan yang menonton video ini yang mengatakan kalau kejadian pelecehan itu semata karena laki-lakinya kurang menjaga pandangan, mata keranjang, ya. Ini juga bisa terjadi karena teman-teman yang perempuan ini tidak menutup auratnya, mancing-mancing gitu, apalagi sengaja gitu kan. Jadi kurang masuk akal gitu loh, teman-teman tuh ingin melindungi diri tapi nunjukin ke sana sini gitu kan. Ya kalau pengen ngelindungin diri ya tutup gitu, supaya selamat, ya. Tidak bisa seorang laki-laki itu menyalahkan kejadian ini hanya terjadi karena perempuan yang kurang menutup aurat, atau dari perempuan yang hanya menyalahkan laki-laki karena mata keranjang. Jadi kedua-duanya ini harus melaksanakan kewajibannya masing-masing, menundukkan pandangan dan menjaga aurat, gitu ya. Kita harus menutup peluang-peluang dari terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian dari pemerintah juga harus menerapkan hukuman yang sekiranya bisa membuat jera tersangka pelecehan, dan tentunya memblokir situs-situs pornografi seperti itu, ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya selamat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.